Selamat sore Tribuners, Eli Sugigi ungkap berkah potong gigi. Eli Sugigi saat ditemui awak media menceritakan tentang kisahnya usai memotong gigi. Ia juga bercerita tentang impiannya untuk segera memiliki rumah impian. Berikut laporan langsung dari reporter Warta Kota pada 31 Januari 2022 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Yuk, Kok mau nanya update-nya nih lagi apa sih lagi sebenarnya? sibuk apa nih sekarang lagi nih? sibuk, ya masih syuting masih ada, bintang tamu masih ada, kerjaan luar masih ada juga, endorse masih ada juga ya, walaupun nggak begitu kayak dulu ya, dapat seperti Pak Eli Sugigi laku banget, tapi sekarang alhamdulillah nikmatin aja rezeki yang ada ya, segitu dari Allah, rezeki itu segitu aja, nggak apa-apa, nggak usah sampai kayak dulu kan, ini kan lagi pandemi juga ya, masih jadi agak turun banget itu pendapatan, tapi saya selalu bersyukur ya inilah rezeki saya dari Allah segitu ya harus segitu gitu, nikmatin aja gitu. Tapi emang sama pandemi pemasukan turun drastis, Po. Turun. Itu nanggulanginnya gimana, Po? Tapi Jual-jual walaupun barang nggak? pandemi turun, tapi alhamdulillah yang dulu saya dengar punya utang dulu tahu kan? Ya. Dengar, itu alhamdulillah aman udah beres. Udah beres. Nah, justru pandemi itu membawa berkah buat saya dan berhijrahnya saya berhijabnya saya ini bukan hijab sih ya, maksudnya udah hijrah lah gitu ya. Nah. Itu dampak banget rezeki buat saya. Dulu saya belum berhijab, belum bisa ngebayar utang-utang saya. Sebenarnya utang itu kesalahan, bukan kesalahan saya ngutang sama orang. Tapi ada televisi yang saya kena penalti, bukan penalti ya, pemutihan kontrak yang harus uang saya 300 juta hilang tidak terbayar dan akhirnya saya harus membantu uang investor. Tapi ternyata ada juga yang pengen naik banget gitu kan, pengen naik. Jadi saya disangkut-sangkutin, istilahnya saya punya utang banyak lah, punya ini banyak, padahal itu tidak benar gitu kan ya. Kalau emang saya kabur lah, apa saya masih ada tetap di sini. Saya tidak pernah kabur dari masalah orangnya, masalah yang ada saya hadapin. Tapi selama pandemi ini malah bersyukur, endorse saya ada. Allah adil kan. Jadi orang yang terzolimi itu, saya termasuk orang yang terzolimi terus ya, menurut saya. Yang terzolimi, saya pernah sampai begini, lu makan uang janda waktu saya janda ya, lu inget ya, lu ngelebihin bunga saya misalkan saya dipinjam orang 50 juta, dia ngelebihin sampai 125 juta, itu bunga dong ya nggak. Saya hanya berdoa, lihat akan dapat balasan dari Allah. Lu makan uang yang istilahnya saya cari uang halal sendiri ya, tidak pernah saya berbuat jahat, tidak pernah saya menjual diri, saya apa yang saya lakukan itu halal. Tapi mereka seperti itu, mas saya hanya ingin naik namanya, terus harus menjolimi seorang Eli Sugigi gitu kan ya. Tapi saya tenang, saya hadapi dengan tenang, bukan kesalahan saya. Alhamdulillah pas pandemi rezeki saya itu malah bertambah. Endorsan yang jadi BA setahun gitu kan, di kontrak setahun itu ada, apalagi pas sama Aher. Pas sama Aher alhamdulillah rezeki saya bisa pakai emas gitu. Widih. Saya bisa membeli emas, saya bisa dulu boro-boro saya pakai emas. Sampai anak saya ngebeliin Ulfi yang sekarang nggak sama saya lagi, sampai pernah sempet ngebeliin kalung. Mama kenapa sih nggak pakai emas kata gitu kan ya. Akhirnya dulu tuh Ulfi ngebeliin gitu kan ya, pernah. Dan sekarang rezeki saya sama Akhir ada alhamdulillah. Jadi aman walaupun kita LDR hidupnya. Dan saat ini saya lagi kesini update ada urusan sama Irfan gitu kan ya. Irfan tahu sendiri lah siapa Irfan dulu yang saya naikin, dan sekarang sama Irma Dharma Wangsa, tapi sekarang ya sekedar teman aja gitu. Berarti bayar utang gara-gara dinyinyirin tuh nyemboh ya, gara-gara ada yang terzolimi ya? Bukan bayar utang gara-gara ternyata, tapi dia naikin saya. Oh. Kan gini loh, kalau orang punya nomor saya, punya WA, ngapain sih harus update di wartawan, di media, Ya, kalau ya, nggak ya. untuk naikin dirinya gitu kan ya. Sebenarnya saya aja diutangin orang nggak bayar sama utang sama saya, banyak yang utang sama saya nggak banyak. Tapi bukan sifat saya untuk itu, untuk menyebarkan orang itu, nggak mau saya. Saya berbuat baik sama orang juga, saya tidak minta pamrih gitu kan ya. Ya sudahlah, kalau emang dia mau naik dari saya, silakan, tapi jangan jelekin saya. Tapi setelah dia naik, dia minta maaf sama saya. Tapi saya udah berdoa sama Allah, gini kan ya. Semoga apa yang gua rasain, lu rasain juga nanti. Akhirnya terbalas kok, ada orang yang sekarang susah, dia minta maaf sama saya. Jadi gitu kan ya. Kalau sama Kak Tessa sama Rizka alhamdulillah sudah berbuat baik ya udah ya, karena kan kalau Tessa itu bukan kesalahan saya, karena uang masuk sama Kak Tessa kan langsung ke dia bukan ke saya. Jadi kalau emang ada yang merasa tidak masuk sama Kak Tessa, saya tanggung jawab seperti itu, saya udah bilang, tapi dengan tahap menyicil, bukan kabur dari tanggung jawab. Pandemi 2 tahun loh. Siapa sih kuat kayak saya tidak punya suami, ya enggak? Dulu belum pendapatan nggak ada, saya cari uang sendiri banting tulang, kerja apapun saya ambil. Makanya
kalau misalkan ada artis si Eli mah kapan kayanya, emang sih nggak kaya tapi bukan saya cari tuh harta, ngapain kayak harta, tapi kalau hatinya tuh jelek gitu sama orang, tapi hatinya tuh buruk sama orang, itu jauh dari sifat saya. Makanya saya sekarang sederhana, walaupun seluruh Indonesia saya terkenal banget, saya ngerasain sendiri. Artis yang lebih udah diva aja belum tentu di kampung-kampung terkenal, menurut saya gitu kan ya, tapi saya bangga menjadi Eli Sugigi. Orang berapa kenal sama saya, menyayangkan, tapi orang kenapa gigi saya dipotong gitu kan ya, terus kenapa saya pengen cantik. Widih. Saya kan jadi BA Skincare kan harus cantik, iya nggak? Jadi saya gigi potong bukan masalah orang lain, yang rezekinya ke saya, bukan, saya nggak minta makan orang lain gitu aja. Yang penting kehidupan saya alhamdulillah, walaupun cita-citanya saya satu, belum punya rumah, itu yang masih saya cari ya. Saya ngumpulin duit, saya akan beli rumah cash, karena artis susah banget ngutang rumah, kredit. Kenapa emang? Kenapa emang? Susah deh pokoknya kalau artis gitu kan ya, karena gimana ya. Jadi saya sekarang sih insya Allah doain aja, saya mau beli rumahnya cash walaupun kecil, nggak em-eman, nggak. Dari yang berapa, Pak? Cari yang sekitar 500 juta, siapa tahu aja Raffi Ahmad beliin saya mau rumah.